Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah media dan TIK Pendidikan, Ibu Sri Marianti MPD, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM 12020600095 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan membuat alat peraga sistem pencernaan dengan menggunakan kaleng pringles bekas untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan TIK Pendidikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah kaleng pringles bekas, gambar sistem pencernaan yang sudah di-print, plastik bening, lem kertas, lakban bening, dan gambar berupa makanan yang sebelum dan sesudah dicerna, serta feses. Adapun prosedur pembuatan alat peraga sistem pencernaan dengan menggunakan kaleng pringles bekas adalah sebagai berikut. Langkah pertama, rekatkan gambar sistem pencernaan yang sudah di-print ke kaleng pringles dengan menggunakan lem kertas. Langkah kedua, tempelkan gambar berupa makanan yang sebelum dan sesudah dicerna, serta feses di plastik bening yang sudah disiapkan. Langkah ketiga, rekatkan plastik bening yang sudah ditempel ketiga gambar tersebut, tetapi tidak terlalu rapat dan tidak terlalu longgar, agar plastik bisa bergerak memutar serta naik turun. Alat peraga siap digunakan. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga sistem pencernaan dengan kaleng pringles. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, makanan akan ditelan masuk ke kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Setelah makanan masuk ke kerongkongan, makanan akan menuju lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Pertama bagian atas atau kardia, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin atau enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton dan proteosa, kemudian renin yang berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin, kemudian asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada lipase gastrik atau enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus.
Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Kemudian jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Kemudian ada ileum atau usus penyerapan, bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus halus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berubah limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Setelah itu, makanan akan menuju usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, sisa makanan akan diubah di dalam anus menjadi feses. Cukup sekian pembuatan alat peraga sistem pencernaan dengan menggunakan kaleng Pringles bekas dan sedikit pemaparannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.